Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada di pertengahan bulan Hijriah, yakni tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 17 September 2024 Masehi. Dan itulah masa, itulah waktu yang walhamdulillah jika kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan membuat kita berbahagia, terutama balasan di akhirat kelak. Dan amalan yang kita lakukan di setiap harinya, maka ketahuilah itu adalah atas kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri, karena semuanya adalah bentuk dari hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Dan beberapa pertemuan sebelumnya tentang kufur nikmat, kita sudah membahas bahwasanya kita harus mengakui al-i'tirafu bil qalbi. Kita akui dalam hati kita bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita al-i'tirafi bil lisan, yaitu kita akui dengan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-i'tiraf bil amal. Kemudian kita akui dengan amalan anggota badan kita bahwasanya anggota badan kita usahakan, kita upayakan untuk bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rasa syukur, dan syukur itu adalah salah satu bentuk yang apabila seseorang mengamalkannya, maka dia akan bertambah terus. Maksudnya dari kebaikan. Cobalah kita di pagi hari bangun, sholat malam, kemudian kita menunggu azan, kemudian setelah sholat subuh dan seterusnya, kita berusaha untuk zikir pagi. Terkadang kita alhamdulillah mengambil mushaf untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebelum pulang nampak kotak infak. Berapapun jumlahnya, kita berusaha untuk bisa menginfakkan harta kita. Banyak rangkaian kebaikan yang dimulai di pagi hari, dan itu akan berentetan di hari itu. Apabila seseorang memulai harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syukurnya, maka Allah mudahkan dengan amal-amal saleh berikutnya, dan seterusnya akan berkesinambungan jiwa itu.
Dan jiwa yang ada keimanan di dalam hatinya, dia tidak akan tenang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Resah jiwanya ketika dia tidak berbuat taat kepada Allah, ketika dia bermaksiat kepada Allah. Dan itu tanda adanya keimanan di dalam hati seseorang. Wal yahzubillah, bagi orang-orang yang tidak ada risau hatinya ketika bermaksiat, ini dia yang dikhawatirkan. Tidak ada rem bagi dirinya, jiwanya ketika bermaksiat, maka Allah biarkan dia dengan aktivitas yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, wal yahzubillah. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka akan ditambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan bagi seorang hamba Allah yaitu kenikmatan iman. Itu yang kita upayakan di setiap umur kita, di setiap sisa-sisa umur kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Jadi Allah juga dari sini memberikan kita motivasi. Kemudian ada juga ancaman. Jadi kalau bagi yang berbuat baik ada motivasinya, ada imbalannya. Dan begitu juga orang yang melampaui batas bermaksiat, maka akan diancam dengan azaban yang sangat pedih. Taib. Itu sedikit muqaddimah untuk mengingatkan kita kembali bagaimana rasa syukur yang harus kita senantiasa kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita dalam bentuk syukur kita juga alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Tauhid, dan insyaallah kita akan membahas bab yang ke-45. Agar kita bisa menghemat waktu, maka kita dengarkan apa-apa yang telah ditulis oleh muallif, penulis rahimallahu taala pada kitab ini. Dan ini dia bab yang ke-45. Tafadhal. Siapa yang baca? Siapa mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah. Muallif rahimallahu taala membawakan bab yang ke-45, bab man sabba ad-dahr faqad adallah. Barang siapa saja yang mencaci masa atau waktu, sini masa waktu, maka dia telah menyakiti Allah. Bab ini masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, yaitu seseorang yang terperosok dalam bentuk syirik lafaz, ucapan. Beberapa bab sebelumnya kita ketahui bahwa seseorang berbuat syirik dengan ucapannya, dan telah kita bahas alhamdulillah beberapa bab sebelumnya. Dan ini lanjutannya dalam bentuk mencaci masa. Dalam bentuk mencaci masa itu dihukumi dengan syirik kecil oleh ulama kita. Meskipun hukumnya syirik kecil, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan dosa besar. Syiriknya syirik kecil, tetapi dosanya dosa besar. Dan syirik kecil itu apabila dia melewati syarat-syarat tertentu, maka dia akan menjadi dosa besar juga, syirik besar juga. Jadi walaupun dia tidak syirkun akbar, tidak membatalkan syahadatnya, tidak mengkekalkannya, tidak menghapus semua amalannya dan semuanya yang kita ketahui perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar, akan tetapi apabila dia ada syarat-syarat tertentu, maka dia akan bisa menjadi syirkun akbar. Jadi harus kita perhatikan betapa banyak ucapan yang sepele itu rupanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat resikonya. Kemudian sebelum kita bahas apa yang dibawakan matanya oleh muallif, karena di sini muallif membawakan tiga dalil. Yang pertama dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, kemudian hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, kemudian ada di riwayat yang lain juga tambahan dari riwayat sebelumnya. Yang ingin kita bahas adalah mengenai kata ad-dahar, masa,
waktu. Kita akan mempelajari dari segi bahasa, karena di dalam bahasa Arab itu kata-kata ad-dahar itu mempunyai 3 makna. Di dalam bahasa Arab kata-kata ad-dahar atau masa itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, kata-kata ad-dahar tadi, yaitu bermakna al-abad, yaitu abadi, selamanya. Jadi maksud kata abadi itu sebagaimana ayat yang kita bahas ini dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 ya. Ya. Kata-kata wa ma yuhlikuna illa ad-dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi masa ad-dahar dalam ayat ini menunjukkan keabadian waktu. Abadi. Jadi abadi, di mana apabila kita meninggal di suatu waktu misalnya, atau orang yang telah meninggal di hari ini misalnya tanggal 17 September 2024, waktu itu tetap berjalan. Insyaallah besok tanggal 18, 19 berjalan terus. Jadi seolah-olah waktu itu meninggalkan orang yang meninggal ini, dia tetap abadi. Itu makanya dia tetap berjalan. Itu maksud dari ad-dahar, yang walaupun waktu kita wafat, kita meninggal, tetapi waktu itu tetap berjalan. Itu makna yang pertama. Jadi walaupun umur kita sudah habis, sudah habis jatah kehidupan kita, waktu itu tetap berjalan, masa itu tetap berjalan. Ini dari makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya waktu itu bermakna al-waqtu tawil. Al-waqtu tawil maksudnya waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Ini dipakai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. Dan sebagian penamaan nama-nama surat di dalam Al-Qur'an, Al-Insan itu juga dinamakan dengan surah Ad-Dahar, masa. Jadi ada beberapa, kalau kita melihat penamaan-penamaan di dalam ulumul Quran, ada nama disiplin ilmu ulumul Quran, itu ada nama-nama surat dalam Al-Quran yang berbeda penamaannya oleh para ulama. Dan ini ada diriwayatnya dari Nabi SAW, seperti surah At-Taubah Al-Bara'ah, atau seperti surat Ghafir, surat Al-Mu'min, atau surah Bani Israel, surah Al-Isra, atau surah Al-Insan yang kita bahas ini, yang kita ambil contoh dalam ayat ini, surah Ad-Dahar. Surah An-Nahl itu dinamakan oleh ulama dengan surah An-Ni'am, nikmat-nikmat, karena surah An-Nahl itu berisikan ayat-ayatnya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia waktu, ini dia, waktu dari masa tersebut yang mana ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Jadi manusia sebelum lahir itu tidak ada namanya, belum disebut dia. Sampai setelah itu dia lahir, baru diberi nama, baru namanya si fulan, namanya fulanah misalnya, baru ada nama setelah itu. Yang sebelumnya dia tidak ada sebutan, masih dalam di alam ruh, tidak ada disebut orang. Jadi telah datang masanya, di waktu yang panjang masanya, al-waqtu tawil. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari dalam sahihnya, hadis yang berbunyi, lau ahsanta ila ihdauna dahr, jika seandainya engkau berbuat baik di antara salah satu mereka, maksud salah satu istri, di sepanjang masa berbuat baik, setiap hari kita berbuat baik sepanjang masa yang panjang waktunya. Misalnya umur pernikahan, kalau zaman sekarang ada pernikahan perak, berarti 25 tahun
Ini zaman sekarang, kita keluar dari hukum dulu. Pernikahan emas berarti sudah 50 tahun dan seterusnya. Wedding apa namanya tuh, enggak tahu pula lah. Zaman sekarang banyak peringatan-peringatannya. Jadi sepanjang masa suami berbuat baik kepada istrinya, ini teguran juga bagi para wanita muslimah. Ini kenapa? Ini jadi sebelumnya Nabi mengatakan bahwasanya yang banyak masuk penghuni neraka itu adalah para perempuan, hamba Allah perempuan. Kenapa? Karena dia kufur terhadap suaminya. Ini lanjutannya. Lau ahsanta ila ihdahuna dahr, jika seandainya engkau berbuat baik kepadanya, salah seorang istri itu, sepanjang hari, sepanjang masa, thumma ra'at mislu syai', kemudian dia melihat satu keburukan dilihatnya. Sementara telah berbaik seorang suami sepanjang hari, setiap waktu, satu keburukan dilihat oleh sang istri. Qalat, mereka berkata, sang istri itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qatt, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu satu pun, walaupun sekali. Padahal kita telah berbuat ribuan kali kebaikan kepada istri tersebut. Ini kita bukan ini parah nih Ustaz, marah pula ibu-ibu di belakang. Maksudnya ini teguran. Kenapa Nabi melihat banyak penduduk di antara penduduk surga itu wanita? Karena wanita dia kufur nikmat kepada suaminya. Setiap saat suaminya berbuat baik, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, setiap saat berbuat baik. Lalu dia melihat satu keburukan, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan walaupun hanya sekali gitu. Bayangkan. Begitulah perempuan itu, makanya dia karena kufur terhadap pemberian suaminya, maka dia banyak menjadi penghuni neraka waliyadzubillah. Kan tetapi ada solusinya. Ketika di khutbah Id itu Nabi mengatakan, Nabi membelah saf ke kaum laki-laki, lalu Nabi ke tempat perempuan agar terdengar, maka berbanyaklah sedekah. Ketika itu dikembangkan semacam kain, maka anting-antingnya, perhiasannya gitu. Memang dari dulu perempuan itu sahabiah sampai zaman sekarang kalau berinfak itu ibu-ibu yang paling banyak. Perhatikanlah kalau ibu-ibu ada donasi, misalnya dari bapak-bapak terkumpul sekian belas juta, ibu-ibu itu semuanya tuh anting sekian, ininya semuanya ada. Itu kelebihan dari zaman dahulu. Jadi perbanyaklah sedekah agar terlindungi dari azab neraka. Itu yang kedua yang bermakna al-waqtu tawil. Kemudian ada juga makna yang lain, yaitu yang ketiga as-sanah. Jadi ad-dahr itu ada yang bermakna abadi, yang kemudian waktunya yang panjang. Yang ketiga adalah as-sanah, maksudnya tahun. Di dalam hadis dari Imam Muslim disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man shoma ramadhana thumma atbahu sittan fi Syawal. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, fakana siyamu ad-dahr, maka seolah-olah dia puasa setahun. 1 tahun. Jadi itu 3 makna dari kata-kata ad-dahr. Yang pertama bermakna abadi, yang kedua bermakna waktu yang panjang, yang ketiga bermakna tahun. Dan kita juga bawakan dalil-dalil yang baik itu dalam Al-Quran dan hadis yang membedakan makna-makna dari ad-dahr. Kita kembali ke kitab yang dibawakan oleh muallif. Dalil pertama di dalam surah Az-Jasiyah ayat yang ke-24. Tafadhal.
membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah membuat-buat saja. Al-Jaziah ayat 24. Jadi di dalil yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab ini, bab sabbad dahar faqad adallah, barang siapa yang mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24, wa qalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman terhadap hari yang berbangkit, dia mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanya kehidupan dunia, tidak ada dibangkitkan, tidak ada. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ini dia diambil kata-kata ad-dahar. Dan ini ad-dahar di sini apa tadi? Makna yang pertama, maksudnya abadi. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka sesekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Maksudnya prasangkaan mereka saja. Jadi tidak ada dalil, tidak ada wahyu, tidak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pengakuan mereka yang mengatakan bahwasanya kehidupan wa qalu ma hiya ilal hayatud dunya. Jadi namutu wa nahya. Jadi dia orang-orang kufur itu, orang-orang yang tidak beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali di dunia saja. Kecuali di dunia saja. Dan ini, ungkapan ini disebutkan, ayat ini ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya Allah memberi kabar tentang pengingkaran orang-orang kafir tersebut, sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah juga seperti ini dahulu. Jadi orang-orang kafir di ketika ini ayat ini turun, apa yang mereka sangkakan sama dengan yang disangkakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, di mana mereka mengatakan, orang-orang musyrik Arab mengingkari hari kiamat karena mengambil pendapat filosof yang mengatakan bahwasanya tidak ada penciptaan kembali. Jadi mereka beranggapan, di antara anggapan mereka filsafat ateis yang tidak mengakui adanya yang menciptakan, adanya Tuhan. Jadi orang ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka meyakini bahwa setiap 36.000 tahun, ini namanya filosofi ad-dahariri, istilahnya filosofi ad-dahar, masa. Jadi setelah 36.000 itu, maka bumi ini, dunia ini akan kembali seperti semulanya. Itu sangkaan mereka, filsafat mereka. Jadi umur dunia itu 36.000 tahun. Setelah 36.000 tahun kembali lagi seperti semula. Jadi nggak ada dibangkitkan itu tidak ada. Berbeda dengan yang diyakini oleh orang yang diturunkan syariat, misalnya orang-orang yang beriman, maksudnya bahwasanya setelah kita mati diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Lalu sambil menunggu datangnya hari kiamat, hari berbangkit, maka ada namanya barzakh, alam kubur. Dan alam kubur itu sudah beribu-ribu tahun, bahkan miliar tahun juga umurnya, mulai dari zaman Nabi Adam. Itu semuanya menunggu semuanya di alam barzakh, ada batasnya antara alam dunia. Sebagaimana pernah kita katakan di kajian kita, orang yang berada di alam kubur itu tidak akan bisa kembali ke dunia, sebagaimana kita tidak akan bisa kembali ke dalam rahim ibu kita. Jadi ada fase-fasenya. Fase alam ruh, namanya kita dulu dalam alam ruh, kita di ruh itu diminta persaksian. Alastu bi rabbikum, kan kita diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Rabb semua? Qalu bala wa syahidna.
mereka ruh-ruh kita ini yang kita tidak mengetahui. Sebagaimana kita di dalam rahim kita kan tidak mengetahui bagaimana keadaan rahim kita ketika kita dalam rahim. Jadi setelah umur 4 bulan di dalam rahim baru ditiupkan ruh kita tadi. Setelah alam rahim baru alam dunia, mulai dari fase bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Ini yang normalnya. Ada orang yang terkadang wafat di masa kecilnya, wafat di dalam kandungan, wafat ketika lahir, menangis langsung diwafatkan oleh Allah. Itu tergantung sesuai yang Allah takdirkan, Allah gariskan bagi setiap manusia itu berbeda-beda. Baik. Kemudian logika-logika yang mereka katakan bahwasanya begini, dunia ini begini, maka semua anggapan-anggapan ateis orang-orang musyrikin Arab dahulu itu terbantahkan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu sebagaimana di ujung ayat ini dikatakan wa ma lahum bidzalika min ilm. Jadi mereka itu tidak membawakan dengan ilmu. Maksudnya tidak ada pengetahuan yang turun kepada mereka, tidak ada kabar dari Al-Qur'an dan hadis. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, inhum illa yazunnun. Jadi mereka hanya menduga-duga saja. Teori-teori. Jadi orang filsafat itu teori. Begini alam semesta ini dulunya satu padu, akhirnya jadi ledakan sehingga berpisahlah langit dan bumi. Kan kita menyaksikan waktu di zaman sekolah dahulu, kuliah, itu filosofi yang mereka menyangka-nyangka gitu. Duga seperti ini. Dan begitu juga tahapan-tahapannya. Dimulai dari filsafat Yunani, kita mengetahui ada dewa-dewinya, Zeus ini, itu ada ilmu-ilmu pengetahuan filsafat mereka. Lalu runtuhlah itu, datang lagi, ini datang abad modern, sampai mereka ada mengetahui metafisika yang gaib. Ini ada molekul atau apalah namanya kalau kita mempelajari filsafat mereka yang menggerakkan alam semesta. Itu sudah menjurus ke adanya Tuhan. Berbeda dengan sebelumnya yang tidak ada Tuhan, ateis. Kemudian ada Tuhan yang kita tahu bagaimana filsafat Yunani, ada filmnya juga, seperti itulah. Dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, maka diturunkanlah wahyu yang menjelaskan bagaimana kejadian alam semesta, bagaimana nanti setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterangkan baik di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ini nikmat dari Allah, kita mempelajari agama Allah sehingga kita mengetahui akan tempat kembali kita. Harus kita tentukan, maksudnya kita harus berusaha dari sekarang, apakah kita memilih surga Allah Subhanahu wa taala atau tempat yang kedua. Tidak ada tempat yang ketiganya. Di dunia ini kita tentukan. Jadi kadang kita menyaksikan orang yang meninggalkan semua kehidupan yang menyibukkannya dengan perihal amalnya, dia tinggalkan. Itu orang-orang yang sudah merasuk ilmu itu ke dalam jiwanya. Dan kita mengetahui betapa banyaknya ex-bank yang orang dahulu kerja di bank ini segala macamnya, akhirnya mereka taubat keluar cari mau jual yang biasa-biasa, jual ayam potong, jual gerobak dorong dan segala macamnya. Itu karena meyakini bagaimana nanti di akhirat agar selamat. Itu dengan ilmu yang Allah turunkan, dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang berpaling dari petunjuk agama, maka lihatlah apa kejadiannya. Makalah terjadilah semuanya tidak sesuai dengan aturan. Dan ini salah satu bagaimana kita menganalisa kenapa keadaan kita Indonesia seperti ini. Kalau kita perhatikan orang Indonesia itu rajin-rajin, bekerjanya rajin, ininya rajin, semuanya rajin-rajin. Buminya dikatakan orang adalah seperti laksana surga. Semuanya di Indonesia ini. Tetapi karena tadi kita takwanya sedikit. Kenapa kita takwanya sedikit? Omongan yang banyak, omongan orang bisa
berbicara viral itu diikuti. Masih segar dari ingatan kita Ghufron yang mengatakan bisa bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa hujan, bahasa semua, masih diyakini oleh orang. Coba di mana berpikir kita yang tingkat apa namanya intelektual kita masih diyakini oleh orang-orang. Nah, itu bagaimana sehingga kita ditipu oleh orang-orang, diambilnya kekayaan kita, kita menjadi yang kecil-kecilnya. Dan dari situ kita belajar kenapa kita mudah ditipu seperti itu, sehingga wajarlah kalau seandainya sejarah itu benar, kita dijajah selama 3,5 abad itu wajar, karena kita mudah ditipu. Jadi begitulah kalau kita kurang dengan ilmu agama dan kita ketahui bagaimana kemerdekaan ini dengan orang-orang tokoh-tokoh agama, mulai dari Imam Bonjolnya, Diponegoronya, seorang tokoh-tokoh agama yang membangkitkan para santri-santri dahulu, para tokoh-tokoh agama, ormas setelah mereka belajar di Mekah, Arab Saudi, akhirnya mereka pulang, akhirnya membuat ormas, mendirikan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan bangkitlah pergerakan tersebut. Jadi alhamdulillah dengan belajar agama kita menjadi hamba yang merdeka. Maksudnya merdeka dari segala perbudakan hamba-hamba, hanya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke riwayat berikutnya, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi alhamdulillah telah kita bahas dalil yang pertama dalam surah Jasiyah ayat 24. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dari Abu Daud, An-Nasa'i, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Ini dari Sa'id bin Musayyab ini kalau tidak salah entah menantu Abu Hurairah, entah menantu Anas bin Malik. Lupa nih. Ini dulu pernah mempelajari. Jadi kalau tidak salah Abu Hurairah, entah Anas bin Malik. Jadi Sa'id bin Musayyab dari generasi tabi'in yang memiliki ilmu yang luas. Alhamdulillah dari kibar ulama dari generasi tabi'in.
kelebihan riwayat dari Sa'id bin Musayyab ini sedikit kita ingat bahwasanya apabila hadis itu mauquf, istilahnya terhenti, Sa'id bin Musayyab langsung ke Rasulullah misalnya, seandainya ada seperti itu tidak menyebutkan sahabat, untuk Sa'id bin Musayyab kata ulama hadis itu diterima. Itu diterima seandainya ada riwayat yang seperti itu, maka itu diterima. Tetapi selain Sa'id bin Musayyab itu dihukumi dhaif, Ini salah satu bentuk kelebihan dari segi riwayat dari Sa'id bin Musayyab, karena dari ahli fuqaha di zaman tabi'in dan di kota Madinah, beliau salah seorang yang terbesar ketika itu, Sa'id bin Musayyab. Taib, hadis tersebut berbunyi, taib, fadl. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, yu'tini ibnu Adam yasubbu ad-dahar wa ana ad-dahr, uqallibu al-laila wan-nahar." Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur. Masa akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana seseorang mencaci masa. Orang-orang Arab jahiliyah sebagaimana kita katakan tadi di dalam ayat tadi, begitu juga Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu kebiasaan mereka biasa mencaci masa dengan ini keadaan masa seperti ini, celakalah kita di masa ini, beginilah. Jadi biasa orang-orang Arab jahiliyah biasa mengucapkan seperti itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, cahaya Islam mulai bersinar, maka itu tidak boleh. Karena masa ini Allah yang mengatur. Bersilih bergantinya siang dan malam, Allah yang mengatur. Apabila seseorang mencelanya, maka dia telah otomatis mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikembangkan. Panasnya hari, itu kan sering kita panasnya hari kolej. Atau seperti tadi hujan misalnya, tadi kan hujan. Mau pulang kita hujan. Kalau pakai mobil enggak masalah, pakai sepeda motor. Kalau bahasa kita onde, kalau hujan lari, itu seolah-olah kita tidak redo apa yang Allah turunkan nikmatnya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini itu dilarang di dalam agama kita. Lalu bagaimana? Tidak ada apapun yang Allah berikan keadaan, maka itu yakinilah, kita tinggal inilah. Misalnya contoh sekarang keluhan pasar ini bagi yang pedagang itu mengetahui bahwa ini setelah akhir bulan Agustus sampai sekarang itu omset itu turun drastis, terjun payung. Itu jangan kita iko model-model kini iko yobana pahit. Apa maksud pahit? Apa pahitnya? Apa yang dipahitkan dengan kehidupan? Allah yang mengatur keadaan seperti ini. Orang yang tidak mau jualan ini. Dan apabila itu bagi orang yang beriman bahwasanya keadaan terjadi seperti itu merupakan dalam bentuk dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur dengan keadaan sulit tersebut. Itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Adanya musibah, adanya ini, maka itu diyakini dalam keimanannya bahwasanya itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan nukilkan ayat-ayatnya mengenai hal tersebut. Jadi tidak boleh kita mencaci masa, karena masa itu adalah Allah yang telah mengaturnya. Siang, malam, hujan, panas, semuanya Allah. Keadaan yang misalnya keadaan yang orang yang daya beli kuat, daya beli lemah, itu Allah yang mengaturnya semuanya. Jadi jangan hirau kita. Kemudian ada satu lagi kaidah yang bisa kita ambil
dari pembahasan ini bahwasanya ad-dahar itu bukan asmaul husna. Ini harus kita ketahui, bukan termasuk asmaul husna. Karena sebagian ulama ada yang tergelincir di bab ini seperti mazhab Az-Zahiriyah, Ibnu Hazm rahimahullah taala memasukkan ad-dahar itu dalam asmaul husna. Dia tidak masuk asmaul husna. Jadi kaidah, ada beberapa kaidah kalau kita mempelajari asmaul husna, setiap asma Allah yang maha indah itu adalah sifat Allah. Tetapi tidak setiap sifat Allah itu merupakan nama Allah. Nah, ini harus didudukkan kaidah seperti itu. Ada kitab yang bagus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala untuk memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Al-Qawaidul Musla. Al-Qawaidul Musla fi Al-Qawaidul Musla fi Asmaul Husna wa Sifatillahil Ulya, kalau tidak salah itu judulnya. Jadi kaidah-kaidah yang nanti kita mengetahui bagaimana kaidah nama-nama Allah yang maha indah, bagaimana kaidah-kaidah dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, jadi poin di sini yang bisa kita ambil bahwasanya orang mazhab Az-Zahiriyah, kita katakan mazhab Az-Zahiriyah, di bangku-bangku kuliah itu dibahas. Jadi kalau kita mengetahui misalnya mazhab itu hanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia ada mazhab yang kelima yang terbesar juga, namanya Az-Zahiriyah. Dan biasanya Az-Zahiriyah ini biasanya hiburan bagi orang yang mempelajari lintas mazhab. Karena beliau Imam Ibnu Hazm, dan kita mengetahui salah satu ketergelinciran dari Imam Ibnu Hazm, sementara kebaikannya sangat luas. Ada kebaikannya banyak, salah satunya masalah musik yang diadopsi oleh para ustadz di belakangan, bahwasanya ada ulama yang membolehkannya katanya. Salah satunya yang tergelincir adalah Al-Imam Ibnu Hazm yang mazhab Az-Zahiriyah. Jadi beliau tergelincir dari bab ini. Dan begitu juga dalam masalah ad-dahar ini. Jadi beliau memasukkan ad-dahar itu di dalam Asmaul Husna. Itu keliru. Dan ini dibantah oleh ulama-ulama bahwasanya ini tidak benar, bahwasanya ad-dahar itu masuk dari Asmaul Husna. Taib. Hadis yang terakhir, taib. Disebutkan dalam riwayat lain, la tasubbu dzahab wa inna Allaha wad-dhahab. Janganlah kamu mencaci masa, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Jadi dari situ bahwasannya kebaikan, keburukan, siang, malam, semuanya adalah di bawah kehendak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pun satu pun yang ikut andil. Dalam masalah ini pengaturan alam semesta tidak ada satupun yang ikut andil. Nanti akan muncul ada orang-orang, masa tidak ada andil? Malaikat bagaimana itu? Ada malaikat Mikail, malaikat itu malaikat itu adalah Allah yang menugaskannya. Allah yang menugaskannya. Itu menunjukkan Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa. Allah tidak butuh kepada malaikat, cuman malaikat yang besar, yang perkasa, bahkan ada yang sayapnya yang banyak, maka itu termasuk dari yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini kita cukupkan karena pembahasannya lebih kurang seperti itu tentang masa. Tadi ayat-ayat yang mengenai bahwasannya cobaan, ujian itu adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 168. Tafadhal. Surah Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi
antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan hikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi itu salah satu hikmahnya, bahwasanya agar kata Allah Subhanahu wa taala balawnahum bil hasanati wasaita la'allahum yarji'un. Jadi Allah berikan ujian baik itu bentuk kebaikan. Jadi kebaikan berupa kebaikan itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apakah kita bisa mensyukurinya? Keburukan apakah kita bersabar dari perihal tersebut? La'allahum yarji'un. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakinna kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Jadi Allah menguji dengan keburukan dan kebaikan. Yang tadi hasanah, yang di sini khair, kebaikan. Maka wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini hal demikian, apapun yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu musibah, apakah itu bagaimanapun keadaannya, maka kita akan meyakini jika itu kebaikan kita bersyukur, apabila itu keburukan kita bersabar. Kita tidak akan mencaci, lalu bagaimana ini zaman edan, zaman gila ini segala macam, kita tidak mencaci masa. Akuilah, jalanilah, inilah Allah yang mengatur keadaan ini, karena posisi kita sebagai hamba Allah seperti itu. Apabila kita bertakwa, maka lihatlah bagaimana keadaan orang bertakwa dalam surah Al-A'raf ya. Coba surah Al-A'raf ayat 90 berapa itu? Walau ahnal ahlal qura itu. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatan minas sama'. Ayat apa itu? Ayat 98. Baik. Sama-sama kita dengarkan. 96. Yang barakah itulah ya, la fatahna barakatan minas sama'. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Itu dia. Jadi bagaimana seseorang apabila dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Kita alhamdulillah semuanya, sebagaimana kita katakan bahwasanya Indonesia itu seperti surga. Semuanya ada. Buminya, hutannya, lautnya, sungainya, semuanya, hasil tambangnya. Tetapi bagaimana yang mengelola bukan kita. Yang pihak orang lain yang mengelola, asing
yang mereka berbeda dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka tidak pemalas bekerja. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji atau umroh, lihatlah bagaimana orang Arab itu bekerja. Malas dia. Pemalas. Kalau dia minum kopi, ya minum kopi. Tidak ada. Mungkin pernah bapak di imigrasi dapat orang tuh ngobrol-ngobrol, kita dicuekin. Pernah? Kalau dia ngobrol. Kita nih, begitulah. Dia santai. Yang ngopi dia, diambilnya kopi. Kita udah lama berdiri kan. Kopi, jumpa sama temannya, ngobrol dulu. Baru dia ke tempat. Ya haj, baru dia kerja. Pemalas kerjanya. Tetapi alhamdulillah karena takwa mereka, maka Allah berikan keberkahan bagi negeri mereka. Jadi itu salah satu kuncinya. Kita lihat daerah-daerah Arab itu, Uni Emirat Arab, bagaimana mobil-mobil sportnya yang mewah, itu orang-orang Arab yang punya. Kalau kita di Indonesia, yang punya bukan orang Indonesia. Yang punya orang-orang lah, itu bagaimananya Allah Ta'ala, karena bagaimana kitanya. Tapi alhamdulillah itu bukan faktor, itu hanya sekedar faktor duniawi. Tapi kalau seandainya kita memang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi, Allah jaga. Dan bagaimana generasi-generasi, Pak Doni pernah kan bagaimana kunut Syekh Sudes, pernah dengar kan? Didoakan bagaimana muslimah tersebut, bagaimana al-fatahnya pemuda-pemudanya didoakan di dalam doa kunut tersebut. Semuanya didoakan karena wanita adalah penentunya. Dan kita mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu, perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau perempuannya baik, maka baiklah suatu negara tersebut. Kalau perempuannya sudah tidak baik, ya bagaimana generasi yang mereka didik di rumah. Sebelum mereka masuk taman kanak-kanak, ibunya yang mendidiknya di rumah. Laki-laki keluar, dia mencari nafkah. Mungkin ada dengan anaknya, tapi tidak setiap saat. Yang setiap saat itu sama ibunya. Kemudian pemuda yang kita kurang perhatian terhadap pemuda. Mereka lah yang nanti yang mengurus generasi yang akan datang. Jadi kita harus perhatian. Kalau ada pemuda yang hadir di kajian yang masih kategori pemuda, maka sambutlah dengan hangat. Kalau kita lihat di beberapa kajian itu yang banyak itu camat. Rata-rata udah beruban yang banyak. Iya, kita pergi mengaji di sini, kaji di sini. Pernah di suatu tempat yang tidak kita temukan pemudanya. Kita tidak temukan yang rata-rata di atas 40 ke atas. Lalu kita tanyakan, apakah tidak ada di sini pemudanya? Ada, tapi nggak sholat ya. Itu di masjid dakwah itu nggak ada pemudanya. Fikri tahu itu. Jadi pemudanya balap motor di jalan itu. Itu bukan kita meremehkan mereka, tetapi pertanggungan kita. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana pemuda dibiarkan seperti itu? Tidak sholat maghrib mereka. Jadi kita bukan meremehkan mereka, tetapi kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kita tidak mengajak mereka, sudah maghrib ini, sekarang waktunya sholat. Itulah kelemahan kita. Dan itu salah satu bentuk lemahnya iman kita. Bukankah Nabi SAW, iza ra'aitu munkara, jika engkau melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fal bilisan, apabila tidak sanggup dengan lisan. Wa illam yastati' biqalb, jika tidak mampu lagi dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu menunjukkan lemahnya iman. Berarti iman kita masih lemah. Kita tahu itu kemungkaran, tetapi masih di dalam hati. Lemahnya iman kita. Kita tidak memandang orang lain, tetapi diri kita melihat itu kemungkaran. Di maghrib mereka masih balap motor, kita mau mengisi pengajian di sini, tetapi kita hanya mengingkari dalam hati. Lemahnya iman kita. Ini sebagai parameter bagaimana kita harus peduli dengan pemuda, anak-anak pemuda dan kaum wanita. Itu harus, terutama bagi bapak-bapak yang sebagai pemimpinnya di rumah tangga, bahwasanya kita akan diminta pertanggungan. Kulukum ra'in. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta
pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi tugas seorang suami, bapak itu, seorang ayah bukan hanya mencari nafkah untuk kebutuhan makan, minum, sekolah anak-anak, tetapi bagaimana menjaga mereka agar tidak masuk api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi itu tugas yang terberat kita kaum laki-laki, bapak-bapak, adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu tanggung jawab yang besar, yang paling besar selain nafkah yang kita mencari maisha. Taib, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di bab yang 45 ini. Sebelum kita akhiri kajian kita, kita bacakan kandungan yang terdapat pada bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini: 1. Dilarang mencaci maki, mencaci masa. 2. Mencaci masa berarti menyakiti Allah. 3. Perlu direnungkan sabda Nabi SAW, karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masalah. 4. Mencaci mungkin saja dilakukan seseorang tanpa bermaksud, demikian dalam hati. Taib, inilah yang bisa kita pelajari di bab yang ke-45 ini. Dan mulai dari bab yang ini sampai seterusnya itu sebenarnya kalau kita ingin cepat selesai bisa 2 kali atau 3 kali bab, kan, tetapi biarlah kita santai-santai. Jadi satu bab. Ini kan pembahasan berikutnya, lihat sudah terlalu tipis, dalilnya hanya yang pendek-pendek. Tapi seandainya kita bisa gabungkan 3 bab bisa. Tapi dikhawatirkan terlalu cepat. Apa sih pembahasan di ini? 3 bab tapi lupa babnya apa. Tapi kalau 1 bab, sekarang di hari ini larangan mencaci massa. Besoknya tentang gelar qadi, waqudat yang segala macamnya. Ini besoknya. Jadi kita tahu runut. Mudah-mudahan dengan santai-santai itu kita bisa paham istilahnya, tidak kita buru. Tujuan kita bukan cepat tamat. Tujuan kita paham akan bab-bab yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Dan alhamdulillah ini pujian orang, maksudnya bukan pujian orang yang kita harapkan. Orang heran gitu. Jadi ada orang yang bertanya, sudah bab 40, waktu itu 43 kalau tidak salah. Sudah bab 43. Saya heran orang, kok bisa sampai 43? Mereka tidak mengetahui bagaimana metode kita di sini. Kita metodenya membahas matan, lalu kita ambil poin-poin faedahnya, tidak membahas seluruh syarah yang disampaikan oleh muallif. Karena ada kajian yang itu membacakan seluruh syarahnya. Bab pertama saja itu 5 kali pertemuan. Bab pertama saja 5 kali pertemuan. Seandainya kita metode seperti itu, mungkin pertama memang ilmu yang kita dapat lebih luas, tetapi terkadang terkadang diputar-putar di situ saja. Ini diulang lagi. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan yang poin penting itu kita memahami apa maksud dari bab dan dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala berupa catatan-catatan. Itu makanya kita kadang ada catatan poin-poin penting, ini yang disampaikan. Jadi kita pilih mana yang poin-poin penting. Semuanya penting yang dijelaskan oleh pensyarahnya, tetapi yang poin-poin yang lebih penting lagi. Fal ahamu aham, yang paling penting dan yang penting-penting berikutnya. Ini kita ambil yang poin-poin yang paling pentingnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang bab selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, keimanan, ketakwaan setelah kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.